Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, moderator dari kelompok 2, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu teori politik dan negara. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Amil Irwana dengan NPM 2213032005 bersama teman-teman saya, yaitu yang bernama nama saya Anggraini Cinta Ansari dengan nomor FS2021. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggita Aprilia, NPM 2213032036. Perkenalkan, nama saya Yati 2213032035. Izin memperkenalkan diri, saya Novi Irmani Putri dengan NPM 2213032006. Izin memperkenalkan diri, saya Intan Primawika dengan NPM 22130320004. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Windy Adelia dengan NPM 2213032037. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori politik. Teori politik itu adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena politik, yaitu tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan politik, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan suatu situasi politik tertentu, dan kewajiban yang diakibatkan oleh tujuan politik. Nah, teori politik ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi politik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik. Terkait peristiwa politik atau ide sebuah gerakan para pemimpin, konstitusi yang disusun oleh negara bangsa. Pada ilmu bidang sejarah juga saling berkaitan satu sama lain. Misalnya bidang sejarah sosial dengan bidang sejarah ekonomi dan sejarah militer. Selanjutnya, menurut George B., perkembangan ilmu politik dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman Yunani kuno, zaman Romawi, dan zaman modern. Zaman Yunani kuno yaitu manusia sudah memiliki kesadaran tentang dampak dari ilmu politik yang membahas studi politik sebuah negara. Zaman Romawi yaitu sudah menonjolkan diri pada proses kajian ilmu hukum, di mana persoalan yang mempunyai peran penting adalah kaitan agama dan negara. Selanjutnya, zaman modern. Zaman ini sudah banyak pendekatan dalam ilmu politik. Nah, di sini saya akan membahas 3 pendekatan, yaitu pendekatan institusionalisme, pendekatan perilaku, dan pilihan rasional. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan baru. Yang pertama, pendekatan institusionalisme adalah negara sebagai kajian fokus utama dan memiliki 2 jenis pemisah institusi negara, yaitu negara demokratis dan otoriter. Yang kedua, pendekatan ilmu perilaku dan pilihan rasional adalah menekankan teori dan metodologi dalam mengembangkan studi politik dengan menggabungkan keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga, pendekatan kelembagaan baru, yaitu mengacu pada ilmu pengetahuan seperti ekonomi dan sosiologi. Kegiatan ini dipicu pada perilaku yang melihat politik dan kebijakan publik dari perilaku kelompok atau pemerintah sebagai institusi. Sekian penjelasan dari saya serahkan ke moderator. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kontribusi ilmuwan dalam perkembangan teori politik. Para ilmuwan berpendapat bahwa ada 4 tahap perkembangan sistem politik, yaitu tahap pertama, sosialisme demokrasi. Adalah filosofi politik yang menganjurkan demokrasi yang dilaksanakan bersamaan dengan kepemilikan sosial langsung atas produksi. Tahap kedua yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah sebuah mode produksi bertujuan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan biaya produksi yang sekecil-kecilnya. Tahap ketiga yaitu neoliberalisme, adalah pengembangan kebebasan individu agar bersaing secara bebas.
Dan tahap keempat yaitu pemerintahan alternatif menawarkan harapan kepada mereka yang ingin menciptakan dunia yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan untuk generasi yang mendatang. Terima kasih. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh Susi. Negara-negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya diatur oleh pemerintah yang berada di wilayah tersebut. Negara merupakan pengorganisasian masyarakat yang berbeda dengan bentuk organisasi lain, terutama karena hak negara untuk menghukum seseorang. Negara dalam strukturnya bisa dibedakan dalam suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Di dalam penjelmaan ide negara dalam sejarah, dapat dibedakan tipologi negara ke dalam 3 macam, yaitu ide negara yang berdasarkan atas ide abstrak, 2. Ide negara yang didasarkan atas ide empiris, 3. Ide negara yang didasarkan atas ide yang bersifat imanen. Baik, materi berikutnya akan dipaparkan oleh Novia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul, syarat berdirinya negara, dan fungsi negara. Asal-usul negara dapat dilihat dari beberapa teori. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ini menganggap bahwa sesuatu yang ada atau terjadi dalam semesta ini semuanya atas kehendak Tuhan. Yang kedua, teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk karena adanya kekuasaan. Kekuasaan berasal dari orang yang kuat atau berkuasa. Jadi, adanya negara karena adanya orang yang kuat atau berkuasa atas orang yang lemah. Yang ketiga, teori penaklukan. Teori ini terjadi karena ada sekelompok orang yang menundukkan sekelompok orang lainnya. Yang keempat, teori perjanjian masyarakat. Menurut teori ini, negara terbentuk karena sekelompok orang yang awalnya hidup sendiri, namun mereka mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu organisasi yang dapat menyelenggarakan kepentingan bersama. Selanjutnya, teori hukum dan alam. Menurut teori ini, negara lahir karena adanya kekuasaan alam yang berlaku di setiap waktu dan tempat. Yang keenam, teori filosofis atau metafisis. Teori ini menganggap negara berdasarkan atas renungan-renungan filosofis yang sudah ada. Yang ketujuh, teori historis. Teori ini menganggap lembaga sosial kenegaraan tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan waktu. Selanjutnya, syarat berdirinya negara. Dalam konteks hukum internasional, negara dimanifestasikan atau terbentuk oleh setidak-tidaknya unsur yang sebagaimana tertuang dalam Konvensi Montevideo tahun 1993 tentang hak dan kewajiban negara, yaitu adanya pemerintah yang berdaulat. Peran pemerintah adalah sebagai atau untuk mengatur dan memiliki kewenangan untuk membuat kesejahteraan, keamanan, maupun ketertiban warga negaranya. Yang kedua, adanya wilayah. Wilayah di sini adalah suatu tempat yang ditinggali suatu kelompok warga negara yang di dalam tempat tersebut terdapat potensi alam yang dapat dimanfaatkan, mulai dari darat, laut, maupun udara. Selanjutnya, adanya warga negara. Warga negara merupakan mereka yang menempati suatu wilayah dalam suatu negara dan mereka wajib menaati hukum yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Selanjutnya, adanya pengakuan dari negara lain. Jika suatu negara kemerdekaannya belum diakui oleh negara lain, maka negara tersebut belum makmur. Selanjutnya, fungsi negara. Fungsi negara secara umum ada 4, yaitu melaksanakan ketertiban dan keamanan, meraih kemakmuran dan kesejahteraan, selanjutnya mempertahankan serta menegakkan keadilan. Sekian, terima kasih. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh Windy. Baik, di sini saya akan membacakan tentang tujuan negara. Tujuan negara itu tidak hanya satu, melainkan banyak dan tidak hanya menjamin kedudukan hukum dari warga negaranya saja, tetapi memakmurkan rakyatnya dan menyelenggarakan kebudayaan. Di sini tujuan negara dalam masalah proklamasi kemerdekaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Profesor Mr. Muhammad Yamun berpendapat bahwa tujuan negara dibagi menjadi dua macam, yaitu tujuan nasional dan tujuan internasional. Tujuan nasional terdiri dari yang pertama, kebahagiaan dalam negara, yang kedua, kemajuan kesejahteraan umum, yang ketiga, kecerdasan kehidupan bangsa. Sedangkan tujuan internasional terdiri dari kemerdekaan, perdamaian, serta keadilan sosial. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjelaskan materi tadi. Nah, kita membuka 3 pertanyaan untuk teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, untuk Ulan. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Dewi Wulandari, NPM 2213032028. Izin bertanya, mengapa kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik? Uraikan bagaimana pendapat Anda. Baik, berikutnya Toi. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Toyah Ma'ruf dengan NPM 2213032017. Di sini saya ingin tanya, dari pengertian negara tadi kan ada 3 macam yang membedakan tipologi negara. Salah satunya adalah ide negara yang didasarkan atas ide yang bersifat imanen. Pertanyaan saya, ide yang bersifat imanen itu apa? Bisa tolong sedikit dijelaskan? Baik, terima kasih. Berikutnya Ira. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irawati dengan NPM 2213032029. Saya ingin bertanya tentang perkembangan ilmu politik pada masa Yunani kuno yang dibahas oleh Anggita tadi. Dari penjelasan tersebut disebutkan bahwa ada dampak dari ilmu politik kan. Nah, dampaknya itu apa? Soalnya tadi saya tidak mendengar penjelasannya begitu. Tolong bisa disebutkan dampak dari ilmu politik pada masa Yunani kuno itu seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Beri kami 5 menit untuk mencari pertanyaan. Pertanyaan dari Dewan. Pertanyaannya, mengapa kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi kebijakan politik? Di sini saya berpendapat bahwa kekuasaan adalah wewenang yang paling utama yang harus dikuasai dan dimiliki oleh setiap politikus. Karena kekuasaan juga dapat mengubah kebijakan pemerintah yang ada. Kekuasaan juga harus jatuh ke tangan yang tepat agar masyarakat dapat sejahtera. Dan jika tidak, maka masyarakat akan bertindak dengan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa atau politikus. Baik, terima kasih Windy yang sudah menjelaskan pertanyaan dari Ulan. Apakah bisa diterima oleh Ulan? Bisa. Bagi teman-teman yang ingin menyanggah atau menambahkan, dipersilakan. Baik, untuk Aisyah. Baik, terima kasih. Saya Aisyah Ciciningrum, NPM 2213032024. Izin bertanya kepada Windy, tadi kan sudah menjelaskan bahwasanya kekuasaan itu kayak bersifat penting. Nah, gimana sih pendapat Anda mengenai kekuasaan yang ada di Indonesia ini? Sudahkah seharusnya atau semestinya atau bagaimana menurut Anda kekuasaan yang ada di Indonesia? Terima kasih. Akan dibacakan oleh Anggita. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari Ira. Pertanyaan dari Ira kan tadi dampak dari ilmu politik kan. Nah, saya akan menjelaskan dampak dari ilmu politik dari segi positif ya. Pengaruh positif atau dampak positif dari politik yaitu sebagai sarana untuk menyatukan segala macam kepentingan atau permasalahan yang ada di negara kan. Nah, contohnya yaitu aksi demonstrasi dengan baik dan tidak dengan merugikan orang lain atau dengan tindakan anarkis yang membuat berantakan, membuat acak-acakan negara gitu loh. Apa sih?
ya dengan baik-baik memberikan usulan kepentingan atau kebijakan baru. Dengan itu politik menjadi wadah ketika menyatukan segala macam kepentingan dalam masyarakat. Menurut saya segitu. Baik, terima kasih Anggita sudah menjelaskan. Pertanyaan dari Ira, apakah bisa diterima oleh Ira? Maaf, di sini suaranya kurang jelas, jiwa saya kurang paham. Bisa tolong diulang dan suaranya agak dikeraskan begitu. Di sini kan dampak dari ilmu politika. Nah, dampak positifnya itu yaitu sebagai sarana untuk menyalurkan atau menyatukan segala macam kepentingan yang ada. Contohnya itu aksi demonstrasi, tapi dengan cara baik, tidak dengan merugikan orang lain atau tindakan anarkis. Nah, dengan itu politik menjadi wadah ketika menyatukan segala macam kepentingan permasalahan yang ada untuk menyelesaikan masalah itu gitu. Baik, apakah Ira sudah menerima jawaban dari Anggita? Baik, saya paham. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin menyanggah atau memberi tambahan jawaban dari Anggita, dipersilakan. Sebelumnya izin moderator. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Aisyah. Baik, silakan. Kekuasaan di Indonesia apakah sudah baik atau belum? Apakah sudah semestinya? Menurut saya, kekuasaan di Indonesia belum berjalan dengan semestinya karena masih ada penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya saja, mantan rektor Universitas Lampung yang terjerat kasus korupsi. Menurut saya itu adalah salah satu contoh dari penyalahgunaan kekuasaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Novia yang sudah menjelaskan sanggahan dari Aisyah. Apakah Aisyah bisa diterima? Bisa, terima kasih Novi. Berikutnya, pertanyaan Toi akan dijawab oleh Susi. Izin menjawab pertanyaan Toi, kan tadi Toi bertanya, saya ide yang bersifat imanan itu apa? Nah, imanan sendiri artinya paham yang menekankan berpikir dengan diri sendiri atau subjektif. Sedangkan ide yang bersifat imanen adalah ide yang berasal dari diri sendiri dan sesuatu yang dipengaruhi oleh keyakinan atau perasaan pribadi, bukan berdasarkan pada fakta. Terima kasih Susi telah menjawab pertanyaan Toi. Apakah Toi bisa diterima? Bisa. Baik, untuk teman-teman dari dua pertanyaan yang sudah dijawab Anggita dan Susi, apakah ada sanggahan atau tambahan? Cukup. Baik, mungkin itu